Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Soliha Putri Laya dari kelas A semester 4. Video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis framing pemberitaan politik Capres dan Cawapres di media sosial pada akun detik.com. Menghadapi gempuran media menjelang Pilpres, publik perlu pencerahan dan pencerdasan lewat media literasi. Kampanye Pilpres terlihat semakin seru, bukan lantaran popularitas dan elektabilitas para kandidat yang bersaing ketat. Kampanye menjadi sengit dan menarik karena masing-masing pasangan didukung oleh pemilik owner dan pengusaha bisnis pers. Pasangan Prabowo Subianto, Hatta Rajasa didukung pemilik televisi TV One, Antv, dan MNC Group. Adapun Joko Widodo Yusuf Kala didukung oleh pemilik Metro TV dan Media Indonesia Group. Detik.com merupakan situs media online yang sering menayangkan berita-berita tentang pemilihan capres dan cawapres. Bagaimana pemberitaan ini masih bergulir hingga saat ini? Pemberitaan pemilihan capres dan cawapres pada tahun 2014 pada situs online detik.com dimulai dari awal Mei 2014. Dalam liputan di bulan Mei 2014, masyarakat Indonesia banyak yang melihat atau membuka situs detik.com untuk mengetahui pemberitaan capres dan cawapres. Konsep framing sering digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realita oleh media. Framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi dalam konteks yang khas, sehingga isu tertentu dapat dialokasikan lebih besar daripada isu yang lain. Gagasan framing pertama kali dilontarkan oleh Batterson pada tahun 1955. Mulanya, frame dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan, politik, kebijakan, dan wacana serta yang menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep tersebut kemudian dikembangkan lebih jauh oleh Goffman pada tahun 1974 yang mengandaikan frame sebagai kepingan-kepingan perilaku yang membimbing individu dalam membaca realitas. Ehnman melihat framing dalam dua dimensi besar, seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas atau isu. Penonjolan adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, atau lebih diingat oleh khalayak. Dalam praktiknya, framing dijalankan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu yang lainnya, dan menonjolkan aspek dari isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana, penempatan yang mencolok, atau menempatkan di headline, depan, atau di bagian belakang. Pengulangan pemakaian grafis untuk mendukung dan memperkuat penonjolan. Pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa yang diberitakan, asosiasi terhadap simbol budaya, generalisasi, simplifikasi, dan lain-lainnya. Semua aspek itu dipakai untuk membuat dimensi tertentu dari konstruksi berita menjadi bermakna dan diingat oleh khalayak. Frame berita timbul dalam dua level. Pertama, konsepsi mental yang digunakan untuk memprosesi informasi dan sebagai karakteristik dari teks berita. Yang kedua, perangkat spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian mengenai peristiwa. Frame berita dibentuk dari kata kunci metafora, konsep, simbol, citra yang ada dalam narasi berita. Karenanya, frame dapat dideteksi dan diselidiki dari kata citra dan gambar tertentu yang memberi makna tertentu dari teks baru. Kosakata dan gambar itu ditekankan dalam teks sehingga lebih menonjol dibandingkan bagian lain dalam teks. Framing secara esensial meliputi penseleksian dan penonjolan. Membuat frame adalah menseleksi beberapa aspek dari suatu pemahaman realitas dan membuatnya lebih menonjol di dalam suatu teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga mempromosikan sebuah definisi permasalahan yang khusus, interpretasi kasual, evaluasi moral, dana, atau merekomendasikan penanganannya.
dari Enman, dan ada 2 poin fokus penelitian yang ingin ditekankan oleh peneliti, yaitu adalah yang pertama, seleksi isu aspek ini berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang kompleks dan beragam itu, berita mana yang diseleksi dalam pemberitaan politik capres dan cawapres untuk ditampilkan kepada khalayak? Dari proses ini, terkandung di dalamnya ada bagian berita yang dimasukkan, tetapi ada juga berita yang dikeluarkan. Tidak semua aspek atau bagian dari berita politik capres dan cawapres dari isu itu ditampilkan. Wartawan juga memilih berita tertentu yang dianggap penting oleh khalayak dari berita capres dan cawapres. Yang kedua, ada penonjolan aspek tertentu dari isu aspek ini berhubungan dengan penulisan fakta. Ketika aspek atau berita dari pemberitaan capres dan cawapres tertentu dari suatu peristiwa atau isu tersebut telah dipilih, bagaimana berita tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian kata, kalimat, gambar, dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada khalayak, sehingga membatasi persepsi khalayak terhadap berita capres dan cawapres yang ditulis. Dari analisis pembingkaian ini dilakukan terhadap berita-berita yang dimuat oleh media online detik.com tentang berita capres dan cawapres. Adapun penyajiannya sesuai dengan berita terkait seputar pemberitaan capres dan cawapres. Dengan analisis framing model Robert N. Edman, peneliti berusaha menelah bagaimana pembingkaian terhadap berita-berita capres dan cawapres di detik.com. Detik.com ialah sebuah portal web yang berisi berita dan artikel daring di Indonesia. Detik.com merupakan salah satu situs berita terpopuler di Indonesia, berbeda dari situs-situs berita berbahasa Indonesia yang lainnya. Pada tanggal 9 Juli itu akhirnya ditetapkan sebagai hari lahir Detik.com yang didirikan Budiono Darsono atau ex-wartawan Detik, Yayan Sopyan atau ex-wartawan Detik, Abdul Rahman atau mantan wartawan Tempo, dan Didi Nugrahadi. Semula peliputan utama Detik.com terfokus pada berita, publik, dan teknologi informasi. Setelah situasi politik mulai mereda dan ekonomi mulai membaik, Detik.com memutuskan untuk juga melampirkan berita hiburan dan olahraga. Dan dari situlah kemudian tercetus keinginan membentuk Detik.com yang update-nya tidak lagi menggunakan karakteristik media cetak yang harian, mingguan, bulanan. Yang dijual Detik.com kini ialah breaking news. Dengan bertumpu pada vivid description, macam ini Detik.com melesat sebagai situs informasi digital paling populer di kalangan user internet. Berikutnya ada analisis framing di Detik.com. Analisis artikel pertama, dalam 10 tahun terakhir ini, Indonesia telah jauh berkembang di bidang ekonomi. Hal ini terlihat dari masuknya Indonesia ke dalam kelompok G20 akibat kenaikan PDB dan pertumbuhan ekonomi yang positif secara konsisten. Kesejahteraan masyarakat juga mengalami peningkatan yang signifikan. Pada sisi lainnya, sejak masa reformasi, Indonesia telah menjadi contoh sebagai negara demokrasi yang terbesar ketiga di dunia. Ini berkat terjaganya stabilitas politik dan bersemainya proses demokrasi dengan baik. Kini pada Pilpres 2014, Indonesia menghadapi ujian yang sangat besar. Untuk kali pertama hanya ada 2 pasang kandidat dalam Pilpres. Akibatnya, akumulasi berbagai faktor, bangsa Indonesia seolah terbelah menjadi 2. Puncaknya adalah setelah masa pencoblosan selesai. Dari koridor demokrasi yang beradab, pers sebagai institusi penting dalam demokrasi modern harus ikut berkontribusi untuk tetap terjaganya proses demokrasi tersebut. Forum Pemret kemudian membuat maklumat kepada para stakeholder di negara ini. Analisis artikel yang kedua, Jakarta pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Prabowo Hatta mengajukan gugatan terhadap KPU melalui MK. Pada kesempatan ini, kuasa hukum Prabowo Hatta Magdir Ismail membacakan sebuah permohonan. Perkenankan pula kami memohon maaf jika kali ini berbeda sebagai perbaikan dari permohonan yang kami sampaikan pada tanggal 26 Juli 2014 yang lalu.
Perbedaan itu terutama berkenan dengan faktanya. Meski demikian pokok permohonan tetap sama. Dengan kerendahan hati kami bacakan semuanya, sehingga tak akan ada lagi yang timbul semua ilusi dan rangkaian cerita fiktif berdasarkan bukti yang diperoleh, ujar Magdir di gedung Mahkamah Konstitusi. Analisis artikel yang ketiga ada Komisi Pemilihan Umum KPU Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi mengumumkan perolehan suara masing-masing capres-cawapres di wilayah DIY. Penetapan perolehan suara berlangsung dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilu presiden dan wakil presiden pada tahun 2014 yang digelar di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Dalam rekapitulasi tersebut, pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Prabowo Hatta mencapai 44,19%, sementara pasangan nomor urut 2 Joko Widodo dan Yusuf Kala memperoleh 55,81%. Pasangan Jokowi Yusuf Kala unggul di semua kabupaten atau kota di seluruh DIY. Hasil rekapitulasi KPU tersebut dapat diterima oleh semua saksi masing-masing capres. Kedua saksi pasangan capres-cawapres menerima dan menandatangani berita acara rekapitulasi perolehan suara. Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan mengatakan, guna hak pilih di seluruh DIY sebanyak 2.245.164 dan pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 566.980, sementara untuk jumlah pemilih sebanyak 2.812.144. Tingkat partisipasi pemilih di DIY pada Pilpres kali ini mencapai 79,84%, dan yang tidak menggunakan hak pilih mencapai 20,16%. Tingkat partisipasi pemilih di Pilpres kali ini menurun jika dibandingkan pada Pileg tahun lalu, yakni turun 0,2%. Dan di Pileg lalu partisipasi pemilih mencapai 80,2%. Namun jika dibandingkan dengan Pilpres 2009, partisipasi meningkat 4%, kata Hamdan di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Penyebab penurunan partisipasi pemilih di Pilpres dibanding Pileg tersebut belum diketahui pasti, namun ada kemungkinan pemilih DPTB yang dimasukkan di Pilpres ini pulang dan tidak menggunakan hak pilihnya di DIY. Berdasarkan hasil analisis tentang pembingkaian berita yang dilakukan terhadap detik.com dalam pemberitaan politik capres dan cawapres, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dari hasil analisis pembingkaian terlihat bahwa detik.com lebih membentuk opini yang mendukung satu pihak, dengan penulisan berita yang tidak memperhatikan objektivitas dan membela kepentingan tertentu, sehingga disadari rangkaian informasi yang disampaikan dapat mempengaruhi pola pikir pembacanya sementara pembingkaiannya. Yang kedua, detik.com telah melakukan sebuah agenda setting. Hal tersebut terlihat dari beberapa acuan yang meliputi penempatan informasi, lamanya pemberitaan, isu yang sifatnya sedang hangat, sampai kepada tingkat kredibilitas media yang mengangkat isu tersebut. Banyaknya frekuensi berita yang dimuat merupakan aspek yang paling menonjol dalam agenda setting yang dilakukan detik.com setelah dilakukan proses pengamatan melalui perangkat framing Robert N. Edman. Dapat dilihat bahwa detik.com terlihat lebih selektif dalam pemilihan berita dan berusaha menonjolkan berita yang dipilih dengan pemakaian kata atau kalimat yang menarik serta menyembunyikan fakta sesuai realitas yang ada. Detik.com terlihat sering sekali melupakan aspek cover both side
Di dalam pemberitaan yang ditampilkan oleh detik.com juga terdapat agenda tersendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon dimaafkan jika banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.